barakatihim wa khususiyatihim wa nafatihim wa asrarihim wa amdadin fid dini wa dunia wal akhirah, khususan Syekh Masyukurun wa Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, summa Syekh Habibullah Al-Makki, summa Syekh Abid Husin Al-Makki, summa Syekh Husin bin Ibrahim Al-Makki, summa Syekh Utsman Al-Dimyati, summa Syekh Al-Amir Kabir, summa Syekh Al-Hibni, summa Syekh Al-Budairi, summa Syekh Maulana Ibrahim, Masih Muhammad Syarif, summa Syekh Fakih Hukmi, summa Syekh Ibnu Hajar Al-Makki, summa Syekh Zakir Al-Ansari, summa Syekh Izzuddin bin Qurat, summa Syekh Tajuddin As-Subki, summa Syekh Taqiyuddin As-Subki, summa Syekh Al-Arif Billah ibn Athaillah As-Sakandari wa uslimu furu'ihim annallahu kim yahdi hajatina bi karamati majma'in ala hadhihi niyyah wa tin shalih alaihi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 57. 18 baris dari bawah ke atas. Halaman 57, 18 baris dari bawah ke atas. Apa adakah hina? Nah, itu mulai situ. Ini jenis pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya litotes. Nah, dalam bahasa Indonesia. Apakah ada? Apakah ada hina seseorang yang adalah aku baginya menolongi? Nah, ujar Allah Ta'ala, hinakah orang yang orang itu aku menolongi? Tidak mungkin Allah menolongi orang, menyebabkan orang itu hina. Tidak mungkin. Kalau Allah menolongi, pasti orang itu akan mulia. Nah, ini nih. Kayak apa caranya? Wa iyyaka nasta'in itu jangan lepas setiap detik, setiap saat. Di setiap kita iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in itu jangan lepas setiap saat, setiap detik. Iyyaka na'budu ada waktu-waktunya. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sembahyang itu berwaktu. Di dalam sembahyang kita selalu merasakan Allah menolongi kita rukuk, Allah menolongi kita i'tidal, Allah menolongi kita sujud di pengerasaan. Tapi di luar sembahyang pun kita kayak itu juga. Kita menuju malam ini ke pengajian. Nang menggerakkan hati pian hendak ke pengaji itu Allah. Lalu pian sudah dapat hidayah dari Allah. Lalu perjalanan pian dari rumah atau dari masjid atau dari musala atau dari mana menuju ke sini, lalu kita ketemu di sini, taufik namanya. Berarti hidayah Allah kehendak kita, taufik kehendak kita tadi terbukti. Berarti kita di dalam hidayah Allah dan taufik. Kalau orang tuh taufik pasti dapat hidayah. Apabila orang tuh hidayah ada kehendak-kehendak mengaji, maaf belum tentu sampai. Berarti masih hidayah, belum taufik. Nah, ingat hidayah Allah itu pertolongan Allah lewat hidayah. Ingat Allah, taufik Allah nampak. Kalau seperti itu diingatan kita, maka kita pun termasuk mengatakan kita selalu di dalam pertolongan Allah. Nah, tidak akan hina selama-lamanya.
walaupun orang menghina. Andai kata gawian-gawian kebaikan kita diremehkan orang, ada apa-apa? Kita sudah di dalam pertolongan Allah. Seperti misal lagi, Masjid Nurul Iman Tupian padat pengajian. Nah, itu hidayah tuh. Lalu taufik kau mendatangkan guru-guru. Berarti Allah mengabulkan hidayah kita. Allah nampakkan lewat taufik. Si guru yang diminta berarti hidayah. Hati guru kawak ada masih hidayah. Lalu guru tuh datang taufik. Ayo, kayak apa anak lupa lawan pertolongan Allah. Andai kata kada hidayah Allah, kada mungkin ada taufik. Seluruh yang kawa kita gawe dari kebaikan, nampak benar taufik Allah, pasti ada hidayah Allah. Nah, orang nang kakak itu pian senang terus hidupnya. Di pikirannya dulu, nya semuanya Pak Ibu dari pikiran dahulu. Lalu perbuatan tuh mengikut aja lagi. Mau pikiran kada nyaman, manggawe itu nyaman kada? Mau sudah pikiran nyaman menggawe bang? Menyenangi nang digawe. Nah, karena pertolongan Allah selalu ada. Lalu orang-orang seperti itu kada lagi merasa lelah tuh kada mau. Inya kada merasakan lelah itu, nang ada inya menikmati nang dikerjakannya itu. Nih ibu-ibu lagi bapak-bapak sama. Uyuh benar berdagang tapi rame. Uyuh lah. Berdagang tuh uyuh tapi rame. Lah karena rame berdagang terasa lah uyuh. Nah, hilang kalau uyuh. Sama orang pemain sepak bola, lapahnya lari berapa kali lari itu, tapi menang. Uyuh lah. Nah, padahal uyuh benar tuh. Buka-buka itu. Coba kalah, ayo Pak. Rabah aja uyuh. Nah, sama orang beribadat Pak Ibu itu juga nya. Hanya ulun kada bingung mun ahli kita macam mana ada nang cerita 1000 rakaat sembahyang semalaman. Ulun percaya aja. Karena orang pun di dalam keasikan, kenikmatan, kelezatan. Karena ini selalu diingatnya pertolongan Allah. Apabila lengket sudah setiap detik, setiap saat pertolongan Allah di setiap gawean-gawean yang kebaikan nyata sudah tuh, maka yang digawe itu menjadi keasikan, kelezatan, kenikmatan. Nah, itu yang penting. Yakni tiada mewakilkan, ada lagi mewakilkan orang lain, lawan Allah Ta'ala aja lagi. Berusaha baik, dia tetap. Inya serahkannya lawan Allah, gawinya serahkannya ke Allah. Buka toko Pak Ibu, nah buka toko, nah memberi rezeki Allah, nah kayak itu nyaman lagi nya, santai aja lagi. Membuka usaha, nah usaha apa Kak? Serahkannya lawan Allah memberi rezeki. Ninggalakan rumah, dikunci rumah, nah dikunci rumah tuh, serahkannya lagi lawan Allah. Itu tuh caranya. Bisa jadi Pak Ibu kadang-kadang terjadi nang sesuatu nang kada diinginkan. Rumah sudah berkunci, sakanya bulik, sakanya bongkar maling. Itu apa tuh? Serahkan ke Allah. Nah, disitulah kita diuji. Kau kada menyerahkan ke Allah. Nah, ini apabila belum terjadi nang kada diinginkan, nyaman menyerahkan ke Allah. Tapi ada kejadian yang terjadi yang kita kada inginkan, tapi
Tapi kita sudah berusaha berikhtiar, tapi terjadi yang ada kita inginkan, di situ kita bujurkan dan menyerahkan ke Allah. Kalau montong macam-macam gitu, aku tuh kena kada balik lagi, mau bermaling di kampung. Nah, lalu kita diperbudak akhirnya. Ya kalau kita nang nyaman, nang cocok lawan kita menyerahkan ke Allah tuh nyaman. Ya ada nang ada cocok lawan kita, pada sudah berusaha berikhtiar. Nah, menyerahkan ke Allah tuh nang tangalih. Di situ nang sebenarnya kita nang paling mahal menyerahkan kepada Allah. Kadang-kadang je orang hulu sungai maniwas tahu maniwas. Nah, menyalahkan. Han Bapak Ibu. Itu nang tangaleh. Hendak mau ambil cangkir, kelapasan cangkir pecah. Nah, ya kalau jar kada kenapa maka dipingkutin nang kayak itu pecah cangkir. Nah, terus itu sarek tak. Padahal ini kada mahandaki cangkir itu pecah. Nah, kita mengkomunikakan ke Allahnya ini nang alih diketikkan nang kada cocok lawan seorang. Bah. Nah, berat. Kena sudah dosa. Ayo di situ kan kehendak Allah, di situ ada. Ya kayaknya dipasang sabar. Nah, hati-hati pintar. Ayo, ada Bapak. Ayo sini, ambil sapu. Nah, bagus toh. Ini kau menyikapi nang kada cocok. Tapi ini payah latihan. Kada kau kada latihan. Tapi kita sariklah guru, sarik bujur. Nah, apa toh? Jangan lagi lah, ayo pintar. Tapi hati ini net anu tenang dah. Jangan juga bepandir. Takdir Allah dan pecahnya pulang enak cangkir. Nah, betul. Apakah maulah kopi kah? No, maulah kopi siap minum. Maharu sakai ma ambil napakah tak kait nang ini ambil kopi. Apakah Pak Ibu lah siap deh makanan? Tanya ada nang diambil, nang laki mau ambil anu, nang bini mau ambil nang panan diambil. Ambilnya iwak oleh kucing. Kucing mau ambil iwak. Makanan genal apa nang diambilnya. Nah di situ tuh Pak Ibu itu di situ tuh nang kada nyaman nih nah cepat mangkoni akan itu nang alih itu. Padahal kita sudah belajar qadha dan qadar tuh ada nang baik ada nang jahat. Nang baik qadha juga, nang kada baik qadha Allah Taala juga. Artinya kayak itu kita kadang menghendaki kejadian itu ternyata terjadi. Nah itu artinya nang kada baik terjadi, artinya nang kada cocok lawan kita, tapi terjadi juga. Nah di situ tuh ingat nang menghendaki nang kada cocok lawan kita Allah Taala juga. Itu nama maksud jahat. Jangan jadi maling, Allah Taala menghendaki. Nah lain orang kada berpikir pulang tuh. Nah ya Allah. Dan tiada rugi, nah kada rugi kalau kita mau menyerahkan lawan Allah. Allah yang mengatur sudah semuanya. Sambil kita berusaha berikhtiar juga tetap. Dan tiada hina, Bapak Ibu. Tapi kita nih kadang-kadang Pak lah bula kesal tada hulu. Kayak kita melihat Pak pengalaman kita pandang. Naik Prabowo, ya kalah Jokowi pulang. Ya sudah. Ada sececah harapan. Mudahan beheri ulun memilih Prabowo zaman antara Jokowi dan Prabowo, ulun pilih Prabowo. Kalah ada Bapak. Mbak itu pulang, ada pulang Anies, memilih pulang Anies, kalah nang jadi Prabowo. Nah, ada Bapak. Tapi ulun melihat nah menteri-menterinya pindah berkualitas jadi toh. Ini bagus Ya bisa juga berapa tahun sudah mangga mudah ini baik ya Allah
Menteri Agama diganti dah Imam Istiqlal. Alhamdulillah. Nah, bagus dah. Ya bisa juga diuji dahulu. Imam Istiqlal tak baik. Okay. Alhamdulillah. Ini kita dahulu mangga sudah nak memilih yang baik di anu Allah dahulunya kayak itu toh. Nya kada mau pampai langsung baik. Napanya aja melewati lalu jadi baik. Prosesnya itu. Nama ingatakan ke Allah Ta'alanya tuh lah. Hanya hati itu Pak Ibu bina nyaman aja. Nang kada nyaman tuh bisa diulah nyaman. Asal nang ini dikaji. Mun menyambat nyaman lah menyambat prakteknya nih nang. Tiada hina seseorang di dalam tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tadbir itu diatur oleh Allah. Itu perlu diingat atau digarisbawahi. Tiada hina, tidak akan bakal hina seseorang di dalam tadbir Allah Subhanahu wa taala. Asal Pak Ibu disarahakan oleh Allah taala waktu kita berusaha berikhtiar. Hai sekalian hambaku, nasihat nih dari Allah taala lewat hadis qudsi. Hai sekalian hambaku, hendaklah bimbang engkau, bersibuk engkau pada berbuat taat kepada aku daripada daripada menuntut rezeki yang sudah aku bagikan. Rezeki itu sudah kutentukan dah. Dibanyaki taat tahun aku hambaku karena rezeki itu sudah aku tentukan. Artinya kayak ini Pak Ibu jangan sampai gara-gara mencari rezeki kada sempat sembahyang. Itu aja intinya dulu. Itu tuh jangan sampai mengejar rezeki menyebabkan kada sempat sembahyang. Allah Ta'ala memadahi. Hai sekalian hambaku jar Allah, hendaklah berbimbang, bersibuk engkau pada berbuat taat kepada aku daripada menuntut rezeki yang sudah aku bagikan. Rezeki itu sudah kutentukan. Artinya kayak ini, kita mencari rezeki jangan sampai menyebabkan kita kada sembahyang. Atau kedua kita mencari rezeki supaya niat menafkahi anak istri ibadat. Yang ketiga, kita mencari rezeki supaya kita jangan memberatkan orang lain. Kita mencari rezeki supaya kita membantu keluarga yang perlu dibantu. Kita mencari rezeki supaya memudahkan kita beribadah dengan Allah. Berarti semua hari-hari kita siang dan malam berusaha. Ada orang tuh siang malam berusaha, dinilai Allah ibadat juga. Pahamkah? Lahiriah mencari rezeki, batiniahnya taat pun Allah di waktu inya mencari rezeki. Tapi jangan sampai bertentangan rezeki itu dengan hukum Allah. Ulun guru berusaha pangguru alhamdulillah hidup nih guru karena ulun guru judi online lain luput itu itu mencari rezeki mencelakakan kita nanti waktu kaina dipanggil Allah. Berarti kada selalu kita tuh semata-mata mencari rezeki. Nang kita cari ini rezeki nang diridhoi Allah kah? Rezeki nang kada diridhoi Allah kah? Kalau sudah paham ilmunya, lalu kita mencari rezeki yang diridhoi Allah, dapat kita nang ini nah. Aku itu anak mau atur rezekimu, ikam berusaha silakan, tapi jangan sampai ikam kada beribadah lawan aku.
Karena mengatur rezeki kamu tuh aku bukan ikam. Ikam hanya berusaha berikhtiar. Tapi sayangnya satu, ikam nih wahai hambaku kada sembahyang. Nah itu tuh kan. Imbah sugih hanya sembahyang. Nang bahaya lagi, imbah sugih belum sembahyang mati. Tumpang tumbalik dia orang hulu sungai berusaha. Imbahnya dapat rezeki tadi mati langsung. Syukur langsung. Ahli waris. Nah banyak tuh nang kakak ini kita. Sadang-sadang aja sudah. Untuk ilmu disampaikan, untuk ke akhirat kita. Bekal akhirat juga penting juga. Kayak ulun, bacaan terus, kada beramal, kada istirahat, tatawa suranganan ulun. Terima terus jadwal. Sadang-sadang naik semampu kita. Nah ulun itu kada mampu ulun. Nah ada orang kawanan pangkawanan. Haulan di anu bagus. Itu haulan di anu bagus. Haulan pulang di anu bagus. Haulu sungai, haulan ada masih anu haulan juga ada. Ulun kada sanggup mendatangi haulu sungai. Ajar ada kawala berapa jam gerang haulu sungai. Pian mun ulun garing tanggung jawab lah. Nah diem mau. Nah, hanya kita ikut sertakan diatur oleh Allah. Dan hendaklah, menegakkan engkau jihad sangka daripada ketuhananku. Nah, jar Allah Ta'ala, ikam jangan buruk sangka. Memang aku ni Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu. Jangan buruk sangka, ujar Allah Ta'ala. Nya bis buruk sangka itu kayak itu. Ada uni gure rajin sudah sembahyang. Sakilanya ulun gawe gure yang baik-baik. Pina sakit di gure terus. Maka belum berdoa gure sudah lihat Allah Ta'ala kayak ada dikabulakan tuh lagi. Nah, buruk sangka tuh ngarannya. Kayak ada dikabulakan. Pian kan matur Allah sesuai permintaan pian. Allah kah nang memberi pian sesuai keperluan pian. Sudah kali catat kata-kata tadi. Nya muncul sorangannya nang kakak itu lagi. Ada ulun guru yang rajin menabi ibadat segalanya nang sebab-sebab rezeki itu guru ulun gawe. Sebaliknya guru imbau ulun menggawe nang itu guru pindah sakit hidup. Napa guru Allah Ta'ala nilai ulun. Nah kayak nyalahkan Allah Ta'ala kada. Ini nang berbahaya. Padahal Allah Ta'ala mengabulkan sudah kitanya kitanya nang kada sadar bahwa Allah Ta'ala mengabulkan sudah, tetapi kitanya kada sadar. Kenapa maka kada sadarnya kita? Karena kita meminta sesuai kita. Kada kita meminta menyerahkan kepada Allah. Kalau menyerahkan kepada Allah sesuai dengan nang Allah kehendaki. Kalau kita berkehendak, lalu kada sesuai dengan kehendak Allah, tetap baik kita kalah, kesal kita. Nah, kesalnya itu di situ kita buruk sangkanya lah. Lehla. Hanya kalau orang kesal tuh baik, kada baik. Nang bagus diganti apa? Sabar. Kalau kesal itu bisa kemaksiat kena, tapi kalau sabar ibadat. Nah, banyak kita dalam kehidupan ini lang maulah kita kesal hati. Buang pang kesal tuh ganti sabar aja bang. Kalau kesal jadi pahala lah. Ada merubah keadaan lah kalau kesal. Ada. Nah, kayak apa cara di ketika kesal jadi ibadat? Asalnya maksiat, berubah jadi taat apa? Sabar. Ini semuanya kayak urusan hati.
urusan hati semuanya. Kalau kada mengaji ke sini, ilmu yang kita kaji malam ini, hati itu punya kesal, jadi sangkal, jadi mangkal, jadi nah, tensi dia dah 200 per 100. Nah ini nang penting loh kita nih lah. Nah berarti dan hendaklah menegakkan engkau jihad sangka daripada ketuhananku, ya Tuhan. Tiadalah patut bahwa jihad sangka kepada orang yang berbuat baik. Nah, kada cocok berjihad sangka loh orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala kan selalu baik. Kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatanmu ya Allah pasti baik. Kadada Allah Ta'ala itu menjadikan hambanya, tetapi si hamba ini memaknai kebaikan yang Allah berikan itu dianggap jahat. Nah, ngalih lo ini lo, ini malam ini pengajian sudah pahaman tingkatan tinggi, maatur Bapak Ibu membenahi hati ngarannya. Hati kita nih bisa maulah kita sakit, hati kita nih bisa maulah kita kesal, hati kita nih membuat kita bisa buruk sangka kita loh. Kayak apa cara guru supaya jangan buruk sangka? Adakah Allah Ta'ala itu jahat dengan hambanya? Hambanya nang jahat dengan Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala menjauhi kita? Kitanya nang menjauhi Allah. Nah, buruk sangka tadi pengmasuk. Padahal Allah Ta'ala sangat luar biasa baiknya. Mengaturakan alam semesta semuanya untuk makhluknya. Mengaturakan jantung semuanya untuk makhluknya. Mengaturakan napas semuanya untuk makhluknya. Si makhluknya aja lagi bersyukur kada dengan pemberian yang Allah beri. Nah di situ kadang-kadang Pak Ibu kada dikonekakan hati. Nggih. Apalagi jar, nggih. Nah, tiadalah patut kada cocok bahwa jahat sangka kepada orang yang berbuat baik, ia kepada engkau. Allah Ta'ala baik loning engkau. Buktinya apa nah Allah berikan adalah Allah meminta. Dada nang ada jadi Tuhan syukuri itu aja. Syukuri apa nah aku beri. Dan jangan malawani. Nah ya aku tuju malawani. Aku beri lainnya nang kayak ini sudah ya Allah. Nah, kalau kada kabul-kabulnya juga lagi. Sahana ampi aku berdoa, kada didangari juga kalau aja. Nah, iya sudah. Itu sudah anu deh. Itu Allah Ta'ala salah aja terus. Belum murtad dosa. Orang yang masih menyalahkan Allah belum murtad. Orang yang mensekutukan Allah masih dosa besar. Nah. Lain ini bepandir, muka itu caranya Allah sudah keluar dari ajaran Islam murtad langsung. Nah, ini bahayanya kadang-kadang orang itu diuji oleh Allah berbagai macam ujian, sakanya kada sanggup. Lalu hendak ya tadi nak mencari dosa besar, ya mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu kadang-kadang mengkonekkan ingatannya ke Allah. Orang yang kesal, mangkal, dongkol, sakit hati, buruk sangka lawan Allah, memadahan Allah kada adil. Kenapa? Ilmu nang ini nang ada dikaji. Di mana Allah jahatnya lawan hamba? Kitanya nang jahat lawan Allah. Luar biasa nih Pak Ibu. Apalagi jahat. Jangan malawani yang mentakdir. Yang mentakdir maksudnya yang mentakdir itu yang menentukan. Jangan dilewani. Yang mentakdir maksudnya yang menentukan. Menentukan kenapa dilewani? Kenapa jur orangnya sehat jar. Soalnya jar meninggal. Orang nang kada pernah nang gering pindah kada meninggal lagi. Nah bahasanya kita pin karena matur Allah aku aja Tuhan matur ikam.
Ayo mun Tuhan mengka itu kayak apa? Ikam kaji Tuhan matur aku orang matur ikam. Sampai ada hadis Nabi, ikam apabila kada syukur dengan nikmatku, kada sabar dengan ujianku, keluar ikam dari bumi dan langitku, cari Tuhan selain aku. Ada hadisnya. Kada atau hadis kursi, mau sudah kayak itu Allah Ta'ala ada itu hambanya yang kayak itu. Diuji kada sabar, diberi nikmat kada syukur. Diuji kada sabar, diberi nikmat kada syukur. Cari ikam hamba Tuhan selain aku, tidak usah lagi buat Tuhan aku. Mana? Keluar ikam dari bumi dan langit kok, mana keluar? Ada yang anunya hadisnya hadis qudsi lagi. Berat kalau Bapak Ibu. Makin kuat kita tuh ke Allah, kalau kita bagaimana membenahi hati kita pangkai. Ini urusan hati semua. Ulun abahnya imbah kawin lawan pian nih. Ekonomi ulun pina merosot. Nah, ada aku manyai waktu suranganan rezekiku ekses. Setelah aku kawin lawan ikam nih rezekiku kandas. Sial ikam nih, nah sial, ya, diketik buruk sangkanya ada lawan bini, jahatnya bepandir ada lawan bini, mungkin itu bicara bepandir. Kayak apa yuk umanya rezeki kita nih, ngarannya abehnya rezeki itu turun naik, ya sabar. Yang penting kita kawa hidup, napa kanan kita makan. Mungkin ada abahnya kita bisa sabar. Apa nah ada kita makan. Kalau kayak kita nih ada lagi yang sakit pada kita. Nah itu bini nang baik tuh. Muntakan bulah muntungnya kayak mercon. Nang labi bini lalakinya pun yang kayak lalatupan kalahi ya. Karena nang banyak terjadi ekonomi sebab tujuannya orang hendak pindah sugih ya, hendak sugih ya, kadada hendak berkah tuh ada hendak sugih ya. Padahal sekada semua orang sugih itu kau menikmati kesugihannya. Nah ini nang banyak terjadi, nah jangan dilewani jodoh Allah Ta'ala. Nah lagi, dan jangan bahwa malawani yang kuat Allah Ta'ala mah kuat kada ada kada ya kawe. Nggak ada. Mana nih ada lah. Ada Pak Ibu. Di Asmaul Husna ini Bapak Ibu adalah kawilah itulah. Ya kawi itu dah parak anu tuh apa tuh tulisan Nabi Muhammad tuh di ujung tuh nah, wal wakilul kawiyul matin. Nah apa Asmaul Husna apa masa menyalahkan Allah Ta'ala. Nah kita nang lemah Allah Ta'ala mah kuat. Ya kawi kayak apa luar biasa Pak Ibu itu. Masuk kita di sini nah sok sudah. Apalagi jar. Nah dan jangan bahwa malawani yang kuat jangan dilewani Allah Ta'ala yang maha kuat. Dia seorang lemah. Nah dia seorang ada kalah.
Kalau kita ingat Allah Ta'ala nama Maha Kuasa, nama Maha Kuat, kita tuh tegar Pak Ibu menghadapi apanya, tegar apanya aja. Hanyalah Pak Ibu rasanya, nah lihat di mobil, kalau dia HP ulun di mobil, di antara orang itu ada yang bertakon, rasanya di samping tuh ambilakan bang supaya kita nah hadirin tahu di samping anu tuh rasanya tuh mobil. Nah, kadang-kadang orang bertakon Pak Ibu, ulun tuh menjawab nang simpel-simpelnya. Ada masalah rezeki, ada masalah rumah tangga, macam ada masalah mintuha, ada masalah anak cucu, macam-macam pertanyaan masyarakat nih. Ulun nih selama bisa ulun jawab, karena berpahala juga menjawab tuh ya kalah. Nah, coba pertanyaannya nih supaya kita nih tahu semuanya. Nah, kayak apa ya guru supaya mudah urusan rezeki. Sakit guru rezeki ulun, apa jawaban ulun? Perbaiki hubunganmu sama Allah, satu. Yang kedua, jangan batal wudu. Yang ketiga, baik-baik sama orang tua. Nah, sekalinya kayak apa guru kalau orang tua tuh jahat guru? Nah, saya jahat kuitan. Nah, kalau orang tua nggak cocok sama kamu, sabar. Kuitan disalahkan, cocok kayak rezeki sempit. Ya apa? Sempit rezeki ngarannya. Nah, Bapak Ibu, sudah masalah sajahat-jahat kuitan pengerasaan seorang, perasaan kita nang diperbaiki supaya baik sangkalan kuitan. Ya apa? Anak baik. Nah, itu tidak ada maaf bagimu, minta anu wae diusut tuntas saya. Terpaksa gitu sudah anu wae, hati tetap tuh orang tua kita. Orang nang kuitannya kali beriman Pak. Kayak apa? Kita tidak senang dengan perbuatannya, kita tidak membenci dengan orangnya. Itu yang harus kita jaga. Orang tua yang ada beriman Bang, kayak apa? Itu sudah fatal kali beriman tuh. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan sidin. Nah, kita benci perbuatan sidin, bukan sidinnya. Banyak orang tua membunuh anak. Kayak apa kita? Kita lawan perbuatannya itu. Allah Ta'ala tuh sangat marah dengan perbuatan hambanya yang maksiat ya kada. Tapi sebanyak apapun dosa hambanya, sekejap kada Allah mengampuni. Nah, kita banyak terpengaruh kepada orangnya yang kita benci, lupa dengan perbuatannya. Perbuatannya yang kita benci itu bukan orangnya. Nah, ini yang penting lawan kita. Lalu perbuatannya itu yang kita menjauhi supaya jangan terjadi lagi. Makanya dalam Quran, wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Nang dilarang mendekati kada? Ada kan dalam Quran, wala taf'alu zina, jangan kamu memperbuat zina, adalah. Nang dilarang mendekati kada? Kalau mendekati dilarang kira-kira tagawilah. Tapi kalau ada larangan, wala taf'alu zina, jangan kamu melakukan zina. Mendekati boleh-boleh aja, nah kada mau. Allah melarang mendekati. Kalau mendekati dilarang, kada mungkin tagawi. Kalau dilarang Allah memperbuat zina,
tapi kada ada larangan mendekati, bisa terjadi karena mendekati itu termasuk. Nah, makanya kita nih Pak Ibu lah, sebenci-benci hati kita, jangan benci lawan orangnya, benci lawan perbuatannya. Nah, itu yang kita jaga. Umar bin Khattab tuh kayak Pak, membunuh lagi anaknya yang perempuan waktu zaman jahiliyah, dianggap kada kau ikut perang. Sekalinya anak-anak bakame dibuka oleh Umar bin Khattab, anak bakame, bibinian sekalinya nang biniku maka menyembunyikan dicukur kayak lalakian, dipakai kayak lalakian, dikira lalakian. Kan zaman jahiliyah kan lalakian tuh rasa bangga punya anak lalakian. Kalau punya anak bibinian, pertama ada kau ikut berperang, rasa bangga punya anak lalakian. Kalau zaman Firaun bang, dibunuhinya lalakian. Nah, lain kalau sudah ternyata mulia Umar bin Khattab. Padahal perbuatan sebelum-sebelumnya, sebelum Islam, ngeri. Sakanya jadi mertuanya Rasulullah. Nah, ini kita tuh kalau benci, kita jangan lawan kurangnya, lawan perbuatannya. Kamu ini jer, kalau lu mau ngejar aku, hujan yang bibiniannya tuh. Aku udah hendak pun nikam. Dia main nang lakiannya. Ujung-ujungnya jangan terlalu cinta berlebihan, jangan terlalu benci berlebihan. Nah, itu aja dok kesimpulannya. Nah, jelas kata. Nah, ini yang kita kaji nah. Awak ada hati kita nih lah. Di membenahi hati ya orang. Kan Bapak Ibu. Mungkin Pak Ibu pian besi anak, anak pertama nih pindah manut orangnya, anak kedua nih umah, bilang dari tinggi terus kuitan. Nah, bisa aja terjadi nang kayak itu tuh. Menghabiskan ke harta macam-macam. Tetap kita pandai, kita nasihati. Beratlah. Apalagi. Dan jangan ada lagi nah. Dan jangan bahwa iktirat tuh bahasa orang tuh Pak Ibu. Ma'iktirat tuh menyalahkan mahwal Allah Ta'ala. Jadi kitanya atuju mahwal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh kadang kalau diwawal surah nggak salah. Sekali lagi Allah Ta'ala ikan macam-macam berilaan dari kita. Apanya? Keluar dari Islam muka itu. Ma'iktirat itu mahwal Allah Ta'ala, menyaliki Allah Ta'ala, menyalahkan Allah Ta'ala. Ma'iktirat ngaranya. Contoh apa? Lucu juga deh Allah Ta'ala mau ulah nangka ini lucu jer. Aneh, saya juga tuh. Aneh. Kenapa? Kenal buahnya sakanya melancar di tanah semangka. Anunya halus benar, jakanya sesuaikan kenal juga. Anunya tuh anunya tuh padang melancar tuh, batangnya kan semangka tuh melancar, jakanya kenal juga gini melancar kayak itu. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Jangan ma'iktirat, menyalahkan Allah, mahwal Allah Ta'ala. Kenapa maka semangka tuh anu halus, anunya soalnya kenal, anu semangkanya itu kekuasaan Allah. Jakanya begentungan semangka tuh, ada kau makan semangka, gugur, pecah. Nah, di situ jadi ilmu makrifat. Disebut di hati jenang pina melancar-lancar di permukaan bumi itu. Itu semua kada kawa apa ngarannya digantung kalau begantungan di pohon di juluk pecah. Coba pikir, walau ya Pak, semangka apa lagi? Apa nang melancar-lancar? Mentimun ya lah mentimun. Ya jelas. Pun
tiang lah. Kalau melancar bang ada tidak? Oh iya melancar jauh. Ya pak. Tapi kirakan lapian. Allah Ta'ala dasar maha kuasa. Sesuatu nang bepohon, dasar tahan gugur buahnya. Ayo. Sesuatu nang melancar, dasar kadakwa gugur, pecah. Sampai ke itu Allah Ta'ala. Napa nang diitirat? Hati jer, bininya putih jer, lakinya lutung. Asa kali cocok. Nah, judul orang. Biniannya aja putih jer, kalau kayaknya lutung. Asa kali cocok. Bisa tabalik lagi biniannya untuk matanya. Nah, montong. Maka nang kakak itu Pak Boy bisa kada sadar tak? Nang lipan dirinya cocok juga hikam dia, aku kan bingung juga aja. Nah, cocok. Nah, ini nah. Ada nang dipandir itu perbuatan Allah tuh. Nang dipandir ketentuan Allah. Kan kenapa maka mahwal perbuatan Allah? Banyak kadang-kadang itu dipandir sudah berbahaya, menggerutu aja kada baik sudah di hati. Sudah mah itirat deh. Nah, inya Pak Ibu latih mengkonekkan ke Allah. Berat ini pian ini. Maiktirat ini nama iktirat ini Allah Ta'ala tuh di matanya salah terus. Banyak Pak Ibu ya Allah. Nah jangan maiktirat atas hukum Allah. Apabila Allah menghukumkan wajib ya sudah. Apabila menghukum sunat ya wajib, sunat, haram, makruh. Mubah, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu sudah ketetapan Allah. Kada kuat diganggu gugat. Tapi kalau kita mempelajari, bisa wajib jadi haram, bisa. Nah itu kau usul fikih ngarannya wajib jadi haram sembahyang hukumnya wajib bau udu. Kalau sembahyang ada bau udu haram. Nah, karena wudu itu syarat sahnya sembahyang. Wajib wudu tuh, kenapa maka wajib wudu? Karena ini hendak melaksanakan wajib. Sekalinya maiktirat. Nah, maiktirat itu nyalakan Allah, disitulah berbahayanya orang. Dosa besar. Untung kada murtad belum. Orang nyalakan Allah dosa besar. Nah ini banyak benar kayak ini nah. Berapa sudah nah ilmu yang kita kaji di sini. Dan jangan bahwa duka cita aduh sedih. Bang alihnya lah sedih tuh manusiawi pang Pak Ibu. Sabar maksudnya. Sabar karena kita tertimpa musibah. Lalu di hati ini lalu ada duka cita. Nah duka citanya tadi nah dengan kejadian yang terjadi di situ orang tuh kada ridho, kada menerima sudah ketentuan Allah tuh kada diterimanya. Ayo. Hanya duka cita tuh Pak Ibu diganti sabar. Sebab kayak ini apabila kita duka cita tapi kada sabar, di situ kada terima dengan yang Allah kehendaki. Mungkin kada di ilmunya ya Allah. Lawas de ulun jar bejanjilotnya saya sekatas hidup semati, soalnya kawin ke lain. Nah, nang maatur jodoh itu siapa? Allah. Memang jodohnya sudah, apa lagi? Lain jodoh piat. Kan kayak itu tuh. Datang 5 nak, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, akan ini minum baygon, minum racunnya.
Inya Pak Ibu nang kita nang penting tuluan kita nih hidup lah SDM-nya bukan SDA-nya. SDM itu apa? Nah, sumber daya manusianya, bukan SDA sumber daya alamnya. SDM-nya anak piantu sekolah bentuk karakternya jadi orang baik. Didik inya agama supaya kau kuat. Biar inya harap bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa macam-macam, pintar inya. Tetap SDM lawan inya nina. Manusianya yang kita bentuk, manusianya yang kita gembleng, bukan karena kekayaan alamnya. Kayak apa aja jerung kekayaan alam di Indonesia nih. Tetap rakyat jerung ulun sengsara. Kenapa? Karena SDM-nya yang dipermasalah. Bukan mempermasalah SDA-nya. Hanya tahu amal SDA. Sumber daya alamnya. Oh ya tuh. Berarti ada masalah tuh. Baik kita buberakan aja jar. Kayak apa jadi amanahi mun dasar sifatnya mengaramput tetap baik. Mengaramput terus. Mun tujuan kehidupan kita di Indonesia ini misalnya siapa-siapakah? Karena semata-mata supaya tujuan kekayaan atau sugih, gak usah. Karena pian menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai. Itu karena akibatnya. Ya Allah, DM selamatkan diri masing-masing jelah. Bahjina mana-mana lah, tepat. Jujur. Mengalihnya, nang ini nang alih lah. Nang duka cita nih, jangan bahwa duka cita. Makanya para wali itulah lahumul busyra, mereka tuh gembira terus. Alih tuh pian. Nyaman kah awak ada kah? Pina senyum dia. Duit kah? Ada berduit kah? Pina senyum dia. Awas pun orang tegur sudah senyum. Bah, gila berarti. Nah, ngalih inilah. Jangan sakit hati, jangan duka cita. Sebab ini Bapak Ibu. Orang yang duka cita, inyak kada kau mengkornikakan, ini sudah kehendak Allah. Coba kehendak Allah, kau tuh membenahi hati. Serta yang latif, yang latif tuh yang maha, apa ngaranya tuh, latif yang orang tuh maha lembut. Allah Ta'ala tuh maha lembut, ya latif. Mana sini ya latif, mana latif. Bisa dapat pulang nih. Ada kalau ya latif ambil ibad untuk bina wasqil bilad warham abidak ya jawab qabla rum wal fasad. Nah, adalah ya latif lah. Ada. Nah, yang maha lembut Allah Ta'ala. Adalah mana ujung kah? Pantas saya ulun kalau melihat sini nah. Ya, tuh. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir itu kalau, nah yang Allah, nah lihat yang maha lembut Bapak Ibu. Allah bersifat yuk maha lembut. Kalau sudah Allah Pak Ibu bersifat maha lembut,
datang limanya sedih sakit hati. Justru orang yang sedih sakit hati itu kalau dihadapkan orang yang lembut sampai sedih. Alih ini mencari nangka ini nih. Dan sesungguhnya dapat untung dengan kemenangan seseorang yang keluar daripada kehendak sertaku. Nah, orang itu sesungguhnya dapat untung dan kemenangan. Orang itu beruntung terus dan menang. Seseorang yang keluar daripada kehendak, yang keluar daripada kehendak sertaku. Orang tuh beruntung mun bak kehendak, tapi aku nang menentukan kehendaknya. Kita bak kehendak nang menentukan kehendak kita tercapai kadanya Allah. Kan ada kalau anta turid wa ana urid. Hai hambaku, ikam punya kehendak. Wa anta turid wa ana urid, aku pun punya kehendak. Anta turid wa ana urid. Wa anta lam takun illa ma urid. Kehendakmu tidak akan tercapai muka aku nama hendaki kehendakmu itu tercapai. Nah di sini fa in salamta illa ma urid. Fa in salamta illa ma urid. Apabila ikam menyerahkan kehendakmu itu menurut kehendakku, fa in salamta illa ma urid kafaitu kama turid, akan aku mudahkan apa naik kehendak itu. Nah, wa illam taslam ila ma urid, tapi ikam kalau kehendakmu kada menyerahkan kehendakku na memutuskan, abtuka ma turid, aku lelahkan apa na ikam kehendak itu mengejarnya. Pina yuh ya. Ya kada kau tapi beribadat lagi. Ada tapi kau bibit lagi keuyuhan. Siannya sidin. Sekalinya pakai kada kau bibit lagi aja. Tapi di ketika nang lain pada ibadat pernah sigar aja. Nah, berarti kada bujur lagi orang ni lawan Allah Taala. Nah, ya benar nah. Makanya kita nah hadir nih. Sambil lagi kita pakai latihan dahulu. Maka dilatih ada kawa. Nah, apalagi dan sesungguhnya apa toh dan sesungguhnya menunjukkan menunjukkan atas mudahkah sekalian pekerjaan oleh seorang yang apa dan sesungguhnya menunjukkan atas mudah sekalian pekerjaan oleh seseorang yang ehtal atasku. Nah, yang sulit mudah ya sulit. Dan sesungguhnya menuntut wajib pertolongan daripada hambaku apabila bergerak. Nah, hati bergerak itu berusaha. Hati-hatilah. Sama aja bergerak muka Allah mau menggerakkan kayak Pak. Nah, pas kada muka ada dalang menggerakkan kayak Pak. Nah, kenapa? Karena aku dan sesungguhnya artinya bergerak karena aku nama menggerakkan. Nah, dan sesungguhnya berpegang dengan sekuat-kuat sekalian sebab. Nah, kebanyakannya jar Allah Ta'ala hambaku tuh berpegang lawan sebab.
orang berpegang lawan nang mengabulakan lewat sebab tadi. Misalnya sebab membuka toko rame orang menukar, kada nama rame akan toko orang menukar atau membeli itu siapa? Allah. Nah ini kita tuh akan toko sebab seorang yang pegang, nah yang berpegang seseorang dengan sebabku, nah sebabku semua berarti nang mahandaki sebab tuh Allah. Sebab pisau tajam lalu kawa menyembelih sapi beberapa ekor, nanang mengawakan pisau pian tajam jadi kau menyembelih sapi itu siapa? Allah. Mun pisau nang menyembelih sapi pian lewat pisau lalu menyembelih sapi, syirik ulang lewat pisau tadi. Nah itu nanti kita bahas lagi nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nang sekalian sebab seseorang yang berpegang dengan sebabku, hai hambaku, menghendaki aku daripada engkau. Nah ya kalau aku nambah hendak bukan ikam hambaku wae. Boleh ikam bakal hendak, aku bakal hendak, kita bertabrakan akhirnya. Kehendak Allah dilewani ya Pak. Nah itulah hati malam ini yang kita bahas ini masalah hati semua. Hanya nang kakak ini kalau kita kaji Pak Ibu hati kita ini guru bakulat arus. Nah, kulatnya ini dikurangi, mun bepadah ada bakulat janganlah sombong pula. Ada aja kulat itu. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma maghfiratuka wasa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina waghfir lana dhunubana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.